Baik Bapak Ibu sekalian peserta sosialisasi buku saku perpajakan. Perkenankan saya sebelumnya menyampaikan terima kasih dulu kepada P2PK, kemudian kepada eh, MAPI Pusat, Pak Yus Rizal, kemudian DPN dan DPD MAPI Jawa Tengah. Atas kepercayaannya kami boleh dilibatkan di dalam penyusunan buku saku ini. Nah, buku saku ini kurang lebih perlu waktu 3 bulan kami bersama dengan tim dari DPD Jateng untuk menyusun ini, koreksi terus, revisi terus, sehingga keluarlah buku saku yang ada di tangan Bapak Ibu peserta sosialisasi pada hari ini. Nah, perlu kami sampaikan sedikit bahwa apa yang dibuat oleh di Jateng, MAPI Jateng, itu menurut hemat kami suatu hal yang sangat bagus sekali, sangat bermanfaat bagi anggota MAPI. Karena benar sekali tadi seperti yang disampaikan di dalam pembukaan oleh Pak Yurisal, bahwa masalah perpajakan ini tidak hanya oleh KJPP saja, anggota KJPP sebagai wajib pajak, namun dialami juga oleh banyak wajib pajak karena termasuk cukup rumit, ya, cukup rumit bagi mereka yang awam di bidang perpajakan, karena pajak ini bidang yang khusus dan aturannya cukup jeli. Ya. Nah, buku saku yang dibuat ini sudah sampai tahun 2023. Saya lihat kan sampai akhir Juni 2023 ya. Meskipun karena tipisnya buku saku ini tidak dapat memuat contoh-contoh. Ya. Jadi memuat kalimat-kalimat deskriptif saja. Nah, kalimat ini seringkali kurang jelas. Ya, akan jelas kalau contoh. Nah, oleh karena itu kami akan berusaha nanti waktunya kan hanya 9 menit ya. Nah, sebetulnya kami menyampaikan kepada panitia berbicara pajak 90 menit sulit ya. Harus satu hari penuh ya. Kalau 90 menit maka kami split nanti yang 60 menit maksimum adalah kita bicara mengenai sosialisasi buku saku ini, perpajakan untuk KCPP, yang 30 menit atau kalau bisa 40 menit nanti diskusi. Ya, kami akan menjawab pertanyaan bagi peserta yang ada di dalam Hotel Arus ini maupun peserta online. Ya, dengan menyampaikan pertanyaan dan kami menjawab, maka menjadi begitu. Nah, itulah gambarannya demikian. Kemudian sebelum masuk ke dalam materi, kami mau mengingatkan bahwa perpajakan itu mengapa kok Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak itu penting sekali memperhatikan ya. Meskipun profesinya itu adalah jasa penilai. Karena Bapak Ibu sekalian pahami bahwa denda pajak saat ini paling besar adalah 300%. Dengan pokoknya yang 100, berarti kan 400% yang harus dibayar. Dendanya saja 300%. Ya, itu adalah sanksi dari sisi materi lah yang harus dibayar. Itu aja tadi kan juga sudah mungkin banyak yang merasakan besar ya, dan boleh dicicil sih, memang boleh diangsur. Namun kan Bapak Ibu sekalian tetap harus membayar ya, dan nanti angsuran itu tetap akan dikenakan bunga lagi ya, yang tadi tetap harus dibayar, dan Bapak Ibu sekalian harus memberikan jaminan, tidak bisa hanya membuat pernyataan mau mengangsur ya. Nah, angsuran ini juga apa paling panjang 24 bulan. Ya, kalau nilainya besar 24 bulan mungkin masih terasa ya, karena kalau kita kredit KPR kan bisa 10 tahun, jadi ringan kan ya.
Oleh karena itu kami mengingatkan itu, kemudian ada sanksi pidananya, cuma tidak ditulis di buku saku. Nanti bikin anggota KCPP kaget-kaget nanti ya. Sanksi pidana gimana? Maksimum adalah 6 tahun kurungan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak tahu sangat untuk mengerti, memahami mengenai segala aspek perpajakan dari usaha Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang ingin, dan ingin saya tambahkan sedikit juga bahwa sekarang perpajakan ini sudah transparan ya. Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak itu sudah transparan di depan kantor pajak itu transparan. Maksudnya bagaimana? Bahwa semua pelaporan pajak sekarang itu SPT tahunan, SPT masa bulanan itu online sudah menggunakan sistem online. Ya, dengan demikian laporan SPT tahunan maupun bulanan Bapak Ibu sekalian, bahkan bukti pemotongan PPh 21, PPh 4 ayat 2 sewa, PPh 23 atas jasa-jasa, itu semua sudah menggunakan elektronik ya, online. Dengan demikian, Direktur Jenderal Pajak itu cepat sekali ya. Apabila secara dengan kelebihan dengan sistem online ini, Direktur Jenderal Pajak dapat mengetahui dengan cepat mengenai ketidakpatuhan. Ya, ada bukti potong langsung masuk ke dalam server Direktur Jenderal Pajak. Namun Bapak Ibu sekalian mungkin alpa ya, bukan sengaja tentu saja. Alpa melaporkan segera diketahui. Ya, nah, repotnya kalau sudah diketahui oleh aparat pajak kan akan keluar surat himbauan pada tingkat awal ya, namanya SP2DK ya, surat himbauan gampangnya. Nah, kalau surat himbauan datang nah, tidak selesai demikian saja kan, lalu membuka lah hal-hal yang lain ya, membuka hal-hal yang lain yang Bapak Ibu harus selesaikan ya. Kalau tidak selesai memicu pemeriksaan. Nah, dengan demikian periksa ada denda pajak pokok, ada bunga, ada sanksi kenaikan. Ya, kalau yang 300% itu namanya sanksi kenaikan. Ya, selain sanksi kenaikan, ada juga sanksi bunga. Ya, tidak dibayar, nggak punya uang. Ya, sandera badan. Di atas 100 juta, tidak bayar sandera badan. Punya uang, tidak punya uang, dan kita akan melakukan blokir rekening bank, pemblokiran. Ya, dan dia punya akses semua. Jadi tadi satu dengan sistem online, dua dengan kerjasama dengan semua instansi pemerintah. Maka server Direktorat Jenderal Pajak itu melimpah dengan data ya, data dari pihak ketiga istilahnya. Datanya itu melimpah. Apakah Bapak Ibu sekalian ada membeli kendaraan, ya? Apakah Bapak Ibu sekalian membeli inventaris kantor, apakah Bapak Ibu sekalian membeli bangunan gedung kantor yang baru, ya, membeli tanah, itu terkoneksi semuanya. Lalu Bapak Ibu sekalian punya rekening bank di mana saja, ya. Nah, konektivitas ini sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau kami dari akun publik, ya, setiap bulan itu audit report yang kami terbitkan itu sudah harus diupload ke sistem dari P2PK. Jadi laporan akuntan itu sudah masuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Kalau beda dengan SPT yang dilaporkan, dulu kan ada istilah triple laporan, ke pajak dikecilkan, ke bank mungkin agak besar, ya. Lalu untuk manajemen yang real itu sekarang menjadi transparan. Oleh karena itu saya ingin mengakhiri periode saya ini bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai wajib pajak itu sudah ada di dalam rumah kaca ya. Mau tidak patuh bagaimana ya. Saya kira itu saja untuk detail daripada pembahasan yang perlu Bapak Ibu sekalian simak. Untuk meningkat waktu silakan Pak Indra. Ya,
Terima kasih untuk waktunya. Ini yang di online suaranya sudah jelas belum ya? Sudah jelas ya suaranya yang online? Ya, oke, jelas. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Eh, saya langsung masuk mengawali cerita dari adanya buku saku ini. Jadi dari buku saku ini pertamanya itu tidak setipis ini yang disampaikan Pak Yudhila, sebenarnya tidak tipis. Pertamanya itu ada 100 halaman. Nah, pertamanya 100 halaman ini. Terus kita berdiskusi dengan Pak Rudi dan Pak Adi. Ini kalau 100 halaman tidak jadi buku saku kayaknya Pak. Ini yang jadinya SPI malahan. Dimasalahkan jadi SPI ketukar sama SPI nanti. Nah, kalau buku saku lebih cocok kalau kita bisa beneran masuk saku tadi yang disampaikan Pak Yufrisa. Jadi akhirnya kita ambil poin-poin penting yang berhubungan dengan KJPP dalam hal ini KJPP dan yang berhubungan dengan penilai publik lah. Nah, dari sini akhirnya muncullah buku saku yang sudah tercetak ini. Dan ini juga baru pertama kali hari ini saya lihat nih hasil cetakannya. Jadi biasanya lihatnya masih print-printan kertas HVS biasa, lah ini sudah terjadi buku, agak terharu juga ya. Akhirnya bisa terrealisasi seperti itu. Jadi jerih payah selama ini tidak sia-sia juga. Terus dan yang menjadi disclaimer dari saya, buku saku ini tidak mengadopsi atau tidak sepenuhnya 100% peraturan. Jadi kita hanya ambil yang berhubungan dengan KJPP. Jadi kalau bisa dibilang misalkan PPh 21 kalau dibaca di pasal 21 di Undang-Undang PPh poinnya mungkin ini lebih sedikit gitu seperti itu. Jadi yang menjadi disclaimer di sini adalah ini hanya sebuah reminder kalau menurut saya. Jadi pengingat atau sebagai rambu-rambu lah. Jadi ada apa aja sih yang harus kita perhatikan di dalam peraturan perpajakan. Nah, setelah kita ada lihat di sini, maka kita masukkan dasar hukum juga ada di sini. Jadi bisa mereferensi ke peraturan pokoknya. Jadi jangan berpatokan pada buku saku ini yang menjadi disclaimer kita ya. Jadi kalau di sini ada PPh 21 untuk lebih jelasnya kan sudah kita tulis dasar hukumnya harus tetap melihat ke peraturan tersebut. Jadi buku saku ini sifatnya hanya untuk reminder atau warning atau referensi saja, tapi jangan menjadi patokan. Nah, yang perlu diingat juga menjadi disclaimer juga di sini adalah buku saku peraturan perpajakan ini sangat dinamis. Jadi perubahannya itu bisa cepat sekali. Nah, waktu ini kita mau finalkan di bulan Juli, itu tiba-tiba ada peraturan baru muncul, yaitu PMK 66 yang efektif di bulan Agustus, Juli, yang aktif di bulan Juli. Nah, sehingga akhirnya kita mundurkan penerbitan buku saku ini, kita mundurkan untuk bisa mengadopsi PMK 66, yaitu tentang natura atau kenikmatan. Seperti itu. Nah, ini saya sampaikan waktu itu ke Pak Yufrisa, Pak Adi, dan Pak Rudi. Ini kalau sudah jangan-jangan lagi nih. Nanti lama-lama nggak terbit nih buku sakunya karena update terus. Nah, jadi akhirnya disclaimer juga di sini adalah ada cut off bahwa peraturan yang di sini hanya sampai dengan peraturan yang masih aktif sampai 31 Juli 2023. Jika nanti bulan depan mungkin ada update peraturan, itu harus tetap update ya. Jadi dari dasar hukum itu, misalkan kita bilang undang-undang PMK nomor 66 yang tadi misalkan ternyata ada update, biasanya di Google atau di mana tuh akan ada lah peraturan ini diubah menjadi PMK nomor berapa atau digantikan oleh PMK nomor berapa, itu tetap harus cek lagi ya ke pajak.go.id bisa, atau ke apa biasanya Ortex juga bisa dilihat di online sekarang gampang lah untuk mencari, tapi ya setidaknya kita sudah tahu
Gitu. Jadi peraturan perpajakan meskipun diganti atau ada update, pasti dia akan merujuk ke peraturan sebelumnya sehingga kita bisa mengikuti update-nya atau pergantiannya, perubahannya seperti itu. Itu yang menjadi garis bawah dari kita tim penyusun bahwa ada batasan waktu dan batasan peraturan dan batasan keterbatasan materi yang bisa kita masukkan ke dalam buku saku ini. Nah, buku saku ini disusun berdasarkan keresahan yang terjadi di teman-teman KJPP yang tadi sudah disampaikan Pak Yusfrisal. Nah, dari situ kita bangun, dari situ kita pondasinya dari situ kita mulai membangun sehingga yang tadi sudah Pak Yusfrisal yaitu nah ini topik menjadi bagaimana sistem perpajakan yang ada di KJPP. Yang seperti tadi disampaikan kalau KJPP ini ada bentuknya perorangan dan bentuknya badan. Kita sebut di dalam dunia perpajakan itu badan ya. Badan itu bisa bentuknya CV, PT, firma, persekutuan perdata. Dalam hal ini KJPP bentuknya adalah firma atau persekutuan perdata. Nah, tapi kalau KJPP sekarang kayaknya banyaknya pasti persekutuan perdata ya, sehingga kita sebutnya adalah badan. Nah, kalau badan di sini apa saja yang menjadi aspek perpajakan di KJPP. Nah, inilah yang kita bangun, ada PPh 21, PPh 23, ada PPN, PPh 25, dan sebenarnya kalau kita ini lagi ada namanya PPh 22. Nah, ini yang tadi disclaimer yang saya sampaikan. Jadi ini yang umum terjadi di KJPP. Tapi ada juga yang tidak umum ya, itu banyak lagi katanya. Tadi yang bisa menjadi 100 halaman tadi. Lama-lama menjadi SPI, bukan standar penilaian Indonesia, tapi standar pajak. Penilaian Indonesia ya. Ya, oke, dari sini muncullah ini yang ada di KJPP, yaitu sistem polling dan sistem nama yang tadi disampaikan Pak Yufisal, atau yang kita sebut itu istilahnya sentralisasi atau pemusatan dengan desentralisasi atau masing-masing cabang. Jadi kalau kita lihat KJPP kan memang memiliki banyak cabang di berbagai kota, berbagai wilayah kan seperti itu. Nah, bagaimana sistem perpajakannya? Nah, di sini kita mencoba meringkas perpajakan itu sebenarnya berdiri simpel. Sebenarnya itu hanya ada dua perpajakan di Indonesia, yaitu PPN dan PPh, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPh. Sudah, sebenarnya hanya dua itu saja. Jadi tidak perlu pusing-pusing. Jadi sesimpel itu. Jadi kalau kita ada transaksi, pasti ada PPN dan pasti ada PPh. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, tinggal tarifnya berapa, itu yang bermacam-macam, tergantung transaksinya dan bagaimana administrasinya, bagaimana pelaporannya, pembayarannya, tanggal berapa itu juga beda-beda. Dari sini, kalau sistem kita kembali lagi ke sistem pajakan yang sentralisasi atau desentralisasi, simpelnya adalah perpajakan siapa yang mengurus, yaitu kantor cabang atau masing-masing dari kantor pusat atau dari masing-masing kantor cabang. Kalau kantor pusat harus ada namanya izin pemusatan seperti itu. Nah, kalau sudah ada izin pemusatan, berarti semua administrasi akan dilakukan oleh kantor pusat, sehingga kantor cabang itu sifatnya hanya menginformasikan ke kantor pusat apa yang transaksi yang sedang terjadi. Nah, pemusatan ini hanya berlaku untuk PPN. Tapi kalau PPh itu tetap harus sendiri seperti PPh 21. Pembagian gaji itu tetap adanya di cabang. Tapi untuk PPN itu bisa dipusatkan seperti itu. Dan untuk laporan perpajakan sendiri nanti kalau bisa dibaca di buku saku ini, sebenarnya kita nanti ini sosialisasinya agak
saya tidak urut, jadi agak saya rangkum-rangkum saja karena tadi keterbatasan waktu kita hanya 60 menit saja, sehingga saya mencoba merangkum saja, menyampaikan garis besar dari buku saku ini. Jadi nanti kalau dibaca itu ada buku saku di kesimpulan di paling belakang. Di kesimpulan paling belakang itu menjadi warning penting yang harus diperhatikan oleh admin atau staff atau pengelola publik atau managing partnernya atau partnernya seperti itu. Nah, lalu yang bergerak di sini adalah oke, tadi sistem pemusatan dan berdiri masing-masing cabang. Kalau pemusatan ini seperti kita bisa lihat kantor pusat yang mengurus semua kewajiban perpajakan terdiri dari PPN seperti tadi. Kalau kita mau desentralisasi berarti PPN itu akan dipegang oleh masing-masing kantor. Nah, yang menjadi bagus di sini meskipun desentralisasi atau sistem sekarang perpajakan untuk 10 tahunan itu tetap di pusat. Ya, jadi tidak SPT tahun sendiri tidak. Nah, sehingga yang adalah laporan konsolidasi seperti itu. Itu yang lapor adalah kantor pusat. Nah, bagaimana nah, di sini untuk pembagian laporan tentunya akan dikenakan PPh 1 atau sebagai PPh perorangan. Nah, kalau sistem sentralisasi nanti setiap partner atau pemegang ya, kalau kita nyebutnya di persekutuan perdata atau firma kan pemilik modal ya, bukan saham kan. Kalau saham kan lebih ke PT. Nah, kalau persekutuan perdata ini adalah pemilik modal. Nah, bagaimana kalau pemilik modal ini sisa laba? Nah, itu tadi disanalisis itu melalui sistem bernama privé. Nah, privé ini juga sebenarnya menjadi keresahan juga ya, menjadi pertanyaan banyak teman-teman di KJPP. Privé ini itu sebenarnya kena pajak atau tidak? Nah, kita bisa sebut privé ini itu sebenarnya tidak kena pajak, sebenarnya tidak kena pajak, jadi atau bebas pajak. Nah, tapi yang menjadi gimana kata-katanya? Jadi privé itu tidak kena pajak, tapi sumbernya privé itu sudah dikenai pajak sebenarnya tidak langsung. Nah, jadi kalau kita mau terima privé besar, berarti kita yang bayar pajak SPT orang itu juga besar, berarti kan seperti itu. Nah, karena privé itu juga sisa laba. Ya. Nah, kalau sisa laba besar, berarti kan pajak tahunannya besar. Nah, jadi kalau ditanya privé itu ada pajaknya apa enggak? Ya kalau dilihat secara peraturan memang tidak kena pajak. Tapi secara tidak langsung sebenarnya pajaknya itu sudah dibayar melalui SPT tahunan itu. Karena privé dibagi adalah sisa laba. Ya. Paham ya maksud saya. Jadi kalau privé itu yang dibagi gede, berarti pajak yang dibayar gede. Karena sisa labanya kan gede, kan gitu. Secara tidak langsung lah, seperti itu. Nah, kalau mau diambil contoh, misalkan laba KJPP 1 miliar, mau dibagi laba 2 miliar, ya kan? Berarti dibandingkan yang mau dibagi 1 miliar dan 2 miliar, kan 1 atau 2 miliar adalah sisa laba. Berarti kalau 1 miliar itu kena pajak, kan sudah berdasarkan pajak SPT badan. SPT badan 22% kita bilang. Berarti kan 1 miliar dikali 22%. Berarti kan 220 juta. Nah, kalau yang dibagi 2 miliar, seakan-akan kan, wah, privénya tahun ini gede nih. Kita dapatnya lebih banyak nih, dapat 500 juta. Tapi jangan salah, padahal waktu membayar pajaknya adalah 22% dari 2 miliar juga. Gitu. Jadi sebenarnya
kalau dibilang prive kena pajak atau enggak ya, kalau saya bisa bilang sebenarnya kena pajak, cuman secara tidak langsung. Nah, seperti itu. Karena itu adalah sisa laba. Terus yang menjadi keresahan keduanya, ya bagaimana tadi jadi setelah setelah ini sistem antarnya atau SPT tahun dibawarkan setiap bulan atau setiap masa kalau sebutnya itu SPT masa itu ada PPh 21. PPh 21 ini untuk penilai kita bisa nyebutnya adalah penilai langsung individunya ya bukan kantornya. PPh 21 ini untuk PPh pribadi. Kalau PPh 21 saya rasa rekan-rekan semua sudah cukup familiar lah dengan istilah PPh 21 ini. Seperti yang tadi juga disampaikan Mbak Yufisal, mungkin staf kita, karyawan kita, atau tenaga ahli kita senang nih lebih supaya dapat gajian kecil itu terus wah tak lembur tak mentok-mentoknya nggak pulang tidak bang itu dapat uang lembur jangan sampai padahal itu adalah pajak juga yaitu PPh 21 yang harus dipotong kalau KJPP itu tidak memotong gaji atau tidak memotong upah dari karyawan kita itu masalah KJPP-nya karena sifat dari pemotongan atau pemungutan itu berada di badan yang seperti itu. Jadi kalau badan tidak melakukan pemotongan itu salah menjadi kena denda seperti itu. Jadi kalau selama ini coba nanti sampai di kantor dicek ulang apakah sudah cocok atau belum PPh 21 dengan upah yang kita biasa bayar transfer ke staff. Nah, menjadi risiko kalau apalagi kalau kita sekarang udah pasti pakainya sistem payroll semua. Kalau nggak punya sistem payroll, at least paling nggak transfer. Kayaknya sudah mulai jarang yang pakai sistem uang tunai ya, harusnya ya. Terus banyak transfer lah. Nah, menjadi kelihatan sebenarnya ada disampaikan Pak Bung juga. Sistem perbankan ini kan juga sudah online semua dan perbankan ini masuk datanya ke kantor pajak. Kalau perbankan bilang data itu tidak masuk, ya itu sebenarnya hanya saya bisa bilang ya hanya apa istilah halusnya apa ya hanya nina bubuk saja lah itu loh. Jadi sebenarnya itu terlapor gitu. Jadi mereka itu data mereka masuk ke BI itu akan bisa disebut atau bisa diambil menjadi sumber data untuk kantor pajak. Kalau kita dalam proses pemeriksaan diminta yang paling diminta pasti rekening itu sudah pasti. Rekening tabungan, rekening korban itu sudah pasti diminta dulu. Kalau kita tidak memberi, ya orang pajak enggak kita ngasih nggak apa-apa, orang pajak tinggal minta KPI kan gitu. Lah pasti dikasih kan gitu. Jadi kalau percuma kita menutupi rekening koran kita tidak mau ngasih ditahan-tahan atau dirubah-rubah percuma karena mereka bisa minta dan pasti dapat gitu. Karena tadi ya balik lagi ya semuanya sudah online juga seperti itu. Nah, yang menjadi kembali jadi kalau kita transfer ke karyawan kita misalkan gaji 20 juta dan dosen itu cuma UMR Kota Semarang mungkin berapa sekarang 3 juta ya 3 juta nah, sisi 2 juta itu akan dikenai sanksi kan seperti itu ya cuman di PPh 21 ini kita kalau baca lagi di buku saku selain tadi yang jaminan penceritaan kerja, jaminan kematian. Kenapa saya masukkan di sini? Karena ini sebenarnya memberi juga. Setelah ada kewajiban perpajakan, kita sebenarnya juga ada kewajiban BPJS. Ya, nah BPJS ini sekarang ini kayaknya mulai agak aktif nih. Mulai datang-datang ke kantor. Kantor kita sih jadi datangnya 2 kali. Ya,
kantor RBY datang juga ya. Nah, sudah datang juga. Nah, yang dia minta itu juga pasti SPT. SPT PP21-nya mana yang dilaporkan? Nah, itu akan menjadi istilah dari kita adalah equalisasi. Air yang dilaporkan di BPJS, jumlah karyawannya berapa, gajinya berapa dalam BPJS, itu akan diequalisasi dengan PP21. Sehingga di sini saya masukkan di sini jangan sampai lupa bahwa salah satu komponen penghitungan gaji termasuk adalah BPJS. BPJS yang kita bayar untuk karyawan kita juga. Nah, kalau kita nggak bayar BPJS, BPJS yang lagi ya seperti itu. BPJS juga punya hak. Ya, karena sekarang sudah wajib ingin setiap badan itu harus mendaftarkan pekerjaannya ke BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan seperti itu. Nah, mana saja yang masuk BPJS Ketenagakerjaan atau Kesehatan itu yang masuk menjadi komponen penambah penghasilan gaji atau penghasilan dari yang ditanggung oleh perusahaan kesehatan yang ditanggung oleh perusahaan. Sekarang di sana oke jadi buat pencipta gaji yaitu cara yang tanggung jawab karyawan serta jaminan yang ditanggung sendiri oleh karyawan. Kalau itu secara kerjaan ada yang ditanggung perusahaan, ada yang ditanggung karyawan. Saya sudah coba rangkum juga. Kalau sesuai dengan yang terakhir saya upload itu harusnya pernah berubah juga. Jangan saya kerja di rumah, jangan mengulang politik, jangan sangat besar. Nah, jadi Ngomong dong. pembangunan gaji yang menjadi pas bisa 2% dan pensiun 20% BPJS yang saya masukkan di sini adalah BPJS ya. Itu di halaman 3. Itu sifatnya. Oh boleh. Ini Pak Yuda. Pak Yuda. Ya. Tes. Oke. Ya. Ada di halaman 3 itu ini jadi sifatnya saya masukkan ini bukan tarif pajak ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca dia di halaman 3 kolom warna merah ini bukan tarif 0,24%, ini bukan tarif pajak tapi ini tarif BPJS yang menjadi komponen penambah gaji seperti itu. Oke, selanjutnya makanya ini. Oh, gantinya. Oh, ini belum di-share screen ya? Belum share screen-nya macet. Oh, sudah. Kok nggak ganti? Kok nggak keganti ya? Iya. Kok nggak keganti? Saya pencet. Kalau gitu saya masuk langsung ke halaman 6 yaitu PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 ini lebih banyak berbicara mengenai jasa ya. Nah, ini yang berhubungan dengan KJPP yaitu jasa selain jasa yang dipotong PPh 21. Jadi kalau bentuknya KJPP-nya itu perorangan,
itu kita dikenai PPh 21. Belum ada istilah. Nah, tapi kalau bentuknya badan atau tadi persekutuan perdata atau firma itu dikenainya adalah PPh 23, yaitu sebesar 2%. Jadi kalau KJPP perorangan dipotong PPh 23 itu sebenarnya salah yang motong juga. Harusnya dipotongnya PPh 21. Sedangkan kalau KJPP-nya bentuknya persekutuan perdata, tapi dipotong PPh 21 itu salah juga. Harusnya yang dipotongnya menggunakan PPh 23 seperti itu. Ini yang menjadi objek PPh 23 nanti juga bisa dilihat di halaman yang sudah saya detailkan. Ya, di halaman 6 ini yang ringkasan ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu kembali lagi disclaimer tadi di awal, kalau dibaca di pasal 23 ini sebenarnya banyak, cuman yang saya tulis di sini yang banyak ditemui di praktek di operasional KJPP seperti itu. Oh, pakai dua-duanya. Oke. Oke, jadi lebih ke yang lebih banyak digunakan atau lebih banyak terjadi prakteknya di KJPP seperti itu. Seperti dividen. Tapi kalau dividen ini kayaknya KJPP yang PT kan nggak ada dan nggak boleh kan seperti itu ya. Jadi harusnya nggak ada sih. Cuma ini saya masukkan aja kalau siapa tahu ada yang punya PT selain persekutuan perdata seperti itu. Itu kalau terima PT-nya terima dividen dari KJPP seperti itu. Royalti kalau ada KJPP yang menerapkan sistem penggunaan bendera, mungkin kan ada juga. Jadi harusnya itu juga ada pemotongan PPh 23 atas royalti sebesar 15%. Jadi kalau kita ada muncul di laba rugi, laporan SPT tahunan kita, biaya lisensi atau kita nyebutnya biaya izin atau kita nyebutnya biaya royalti kepada pusat, tapi kita tidak pernah motong PPh 23, itu akan menjadi temuan. Seperti itu. Jadi dan ini kan cukup gede ya. Pajaknya kan 15%. Ini tarifnya cukup besar. Jadi kalau royalti per signing atau per laporan atau per tahun atau bagaimana sistemnya, itu menurut saya harusnya nilainya besar itu untuk biaya royalti itu. Ya. Jadi itu harus diperhatikan juga bahwa kalau ada bayar ke pusat itu bentuknya apa? Biaya royalti bagi hasilkah atau apa itu harus kreatif. Nah, jadi di samping kita paham tapi juga harus tahu accounting kreatif mungkin ya ini disebutnya. Ya, kan sekarang eranya kan ini ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif tapi kadang-kadang kalau teman-teman memplesetkan kreatif accounting nih kalau bukan ekonomi kreatif ya. Ya. Oke. Oke. Nah, lalu yang menjadi penting juga di PPh 23 itu yaitu bunga ya. Nomor 3 di halaman 6 itu bunga. Maksudnya bagaimana? Jadi ini sudah bisa. Ya. Oke. Bunga. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau managing partner minjemin uang untuk operasional kepada KJPP-nya karena mungkin keterbatasan cash flow atau kesulitan cash flow, bukan kesulitan cash flow, jadi maksudnya nomboi lah istilahnya. Itu seharusnya itu dikenai bunga seharusnya. Seharusnya itu dikenai bunga seperti itu. Bunga pinjaman ya, bunga pinjaman betul. Ya, dan itu bunga atas
kita minjemin uang itu 15% dari bunga yang sewajarnya, yaitu misalkan bunga deposito sekarang 6% ya, harusnya suku bunganya yang kita kasih ke KJPP ya 6,5, 7 atau 8% kan seperti itu. Nah itu akan dihitung ulang oleh kantor pajak, akan dilakukan koreksi biasanya atau perhitungan terbalik sama dia, penetapan secara jabatan. Nah, ini ngutangi kok enggak dapat bunga, enggak wajar ini transaksinya kan seperti itu. Nah, jadi hati-hati dalam memberikan uang kepada kantor itu juga harus dipikirkan juga ada aspek itu juga seperti itu. Karena ada istilahnya hubungan istimewa, ya kan? Sehingga biasanya meskipun kalau secara bisnis kita bilang, loh perusahaan saya ini ya, saya ngasih uang deh, tapi kalau secara pajak kacamatanya lain, dinilainya itu bisnis yang tidak wajar malah seperti itu. Praktek bisnisnya tidak wajar loh. Kita ngasih uang kok, nggak minta bunga, enak daripada nggak dibungai kita rugi, mending didepositokan. Nah itu cara berpikir terbaliknya dari petugas pajak seperti itulah kurang lebih. Nah, terus ada juga di sini yang poin 5 yaitu sewa. Sewa ini apa yang dimaksud sewa? Itu sewa yang selain tanah dan bangunan ya ini. Jadi sewa selain tanah dan bangunan. Nah, ini banyak juga kita temui di KJPP minjemin mobil operasional. Nah, bukan milik persekutuan, ya kan? Itu kan berarti sebenarnya ada aspek atau ada potensi mengenai dianggap mobil itu disewakan pada KJPP. Nah, berarti karena dianggap. Nah, kalau orang pajak kalau sudah ngomong pokoknya, nah, sulit kan? Pokoknya, nah itu harus kan berarti itu bisa saja dianggap sewa mobil misalkan atau sewa motor. Nah, nilainya berapa? Dilihat sewa di OLX atau mobil berapa lah, itulah harga sewa lah. Kurang lebih dikenakan 2% seperti itu. Ya, meskipun kecil tapi ini agak bikin jengkel juga kan gitu. Kecil-kecil tapi bikin jengkelin gitu kan, ngeselin. Nah, dan yang tadi saya sampaikan di awal ada jasa selain jasa yang dipotong PPh 21, misalkan kita nyerviskan AC, kita nyerviskan tadi kita mesin fotokopi, kita nyerviskan komputer, itu jasa-jasa yang sebenarnya kantor kita itu harusnya motong karena kita menggunakan jasa. Jadi harusnya kita motong itu. Jadi kalau di kantor ada mesin fotokopi, nah mesin fotokopi juga ada yang sewa nih kan, kita nyewa mesin fotokopi sewa lah, itu harusnya kena 2% juga. Kita motong deh itu ke yang nyewakan mesin fotokopi ke kita seperti itu. Nah, inilah yang menjadi warning yang kita kurang lebih banyak yang kita lihat banyak terjadi, tapi kadang-kadang teman-teman nih nggak tahu atau lupa seperti itu. Selanjutnya yang menjadi poin pentingnya lagi adalah kalau PPh 25 ini simpel ya. Jadi PPh 25 ini adalah cicilan atau angsuran dari SPT tahunan kita. Ya, jadi kita kalau sudah ngitung SPT tahunan, ada kurang bayar berapa, kita bayar, lalu yang pajaknya tahun sebelumnya, tahun itu kita bagi 12 untuk kita nyicil untuk tahun ke depan. Seperti itulah kurang lebih. Ini PPh 25 ini simple. Cuman jangan lupa ada PPh 25. Jadi kalau sudah bayar SPT tahunan, jangan lupa bulan Mei sampai Desember sampai April bulan depannya itu jangan tidak bayar. Kadang-kadang kan lupa nih adminnya, stafnya tidak bayar PPh 25. Wah, itu denda lagi. Denda lagi. Jadi jangan lupa untuk tetap membayar PPh pasal 25. Nah, PPh 25 ini juga kadang-kadang ini ada teman-teman prakteknya itu
melakukan pembetulan tapi lupa membetulkan PPh 25. Nah, itu kadang-kadang menjadi denda lagi karena tidak sinkron kan antara yang dilaporkan di pembetulan dengan yang SPT yang sebelumnya. Atau ada koreksi dari kantor pajak kirim surat koreksi atas perhitungan PPh 25 itu yang di mirroring kadang-kadang hitungannya bisa beda, bisa baru, dan lupa juga. Nah, itu yang menjadi reminder PPh 25 ini meskipun sederhana, cuman sebatas angsuran pajak, tapi kadang-kadang bikin kesel juga tadi. Oke. Oke. Nah, kapan dibayar? Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Itu jangan sampai kelewat. Jadi lebih baik dibayarkan lebih awal daripada ditunda-tunda nanti kelupaan seperti itu. Karena kadang-kadang kalau kita sudah sibuk, mungkin kebanyakan di KJPP itu admin pajak sama dengan admin macam-macam gitu. Ya sudah ngurusi nomor, ngurusi apa namanya Elsa ya Pak. Elsa masih ngurusin, wah tiba-tiba lupa bayar kan gitu. Nah itu yang jangan lupa. Kalau lupa bayar gimana? Tuh dendanya 0,94% per bulan. Jadi terlambat 1 hari pun itu dendanya sudah 1% lah kita bilang. Nah, oh ya ini disclaimer-nya lupa juga. Ini masih ada satu disclaimer lagi untuk yang ada di buku saku ini. Denda keterlambatan bayar saya masukkan di sini kan semua nilainya 0,94. Tetapi sebenarnya 0,94 ini tidak fix. Tapi bunga ini naik turun sesuai dengan suku bunga acuan atau repo. Nanti ada perhitungannya sendiri yang diterbitkan tiap bulan. Dengan tiap bulan. Nah, ada PMK-nya sendiri tiap bulan untuk mengenai bunga. Cuman ini saya rata-rata kurang lebih lah 0,94. Ini yang menjadi disclaimer juga yang kelewatan belum masuk di disclaimer. Oke. Lalu yang selanjutnya ini pasal 2829 ini mengenai SPT tahunan. Yang tadi kalau kurang bayar itu namanya PPh 29, kalau lebih bayar namanya PPh 28. Hanya sesimpel itu aja, ini informasi sifatnya. Jadi kalau PPh 28 ini oke, ini yang mau saya terangkan juga, jelaskan juga mengenai kredit pajak ini. Jadi kenapa pasal 2829 ini saya masukkan di sini karena saya mau jangan lupa kita itu punya kredit pajak. Ini yang kadang-kadang teman-teman di KJPP itu lupa atau nggak tahu bahwa ada namanya kredit pajak. Sehingga pada saat perhitungan SPT tahunan itu tidak dimasukkan kredit pajaknya. Atau sudah tahu ini ada kredit pajak, tapi kelebihan. Nah, menjadi diperiksa kan seperti itu. Kalau lebih bayar menjadi diperiksa. Nah, kadang-kadang ya kita namanya ingin bisnis pasti bertumbuh atau omsetnya naik terus. Kalau bisa kan berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, tapi kan juga tidak menutup kemungkinan ternyata pada tahun itu amit-amit sepi kantor, omset sehingga menurun. Nah, sehingga tadi seperti cicilan angsuran pasal 25 di slide sebelumnya tadi, itu kan merupakan kredit pajak sebenarnya, menjadi kelebihan. Itu yang kadang-kadang admin atau partner atau penilai itu tidak aware di situ. Jadi karena sibuk nyari order, ternyata kredit pajaknya ini sudah kelebihan, nah, menjadi diperiksa. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kredit pajak ini asalnya dari mana saja? Tadi dari slide-slide sebelum ini. Jadi kalau dibaca buku ini, cut off yang bisa dikreditkan itu adalah halaman 9 ke belakang itu yang bisa dikreditkan untuk ke pasal 28 atau 29 ini. Setelah setelah perhitungan pajak ini itu adalah
halaman 21 kan final, yang itu yang bukan, yang tidak bisa dikreditkan. Jadi ini buku ini sudah dicoba untuk diurutkan sehingga mudah untuk dimengerti. Awalnya sih harapannya begitu ya Pak. Jadi kenapa pasal 28 29 ke belakang ini yang bisa dikreditkan. Jadi mulai dari halaman 2 sampai halaman 2 sampai halaman berapa ini? Halaman 9. Halaman 2 sampai halaman 9 ini adalah PPh yang bersifat tidak final atau PPh yang bisa menjadi kredit pajak atau bisa dikreditkan. Jadi kalau kita terima bukti potong PPh 23, kalau kita terima bukti potong 21 enggak kasih PPh 21 untuk pribadi itu bisa menjadi kredit pajak untuk SPT tahunan seperti itu. Oke. Dan di dalam perhitung itu untuk kredit pajak ya. Jadi kredit pajak kalau lebih besar daripada pajak terutang itu disebutnya lebih bayar atau pasal 28. Tapi kredit pajak yang lebih kecil dari pajak terutang sehingga muncul pada SPT tahunan adalah kurang bayar, disebutnya adalah PPh pasal 29. Maksudnya seperti jadi di sini kenapa kita memasukkan pasal 28 29 ini untuk mengingatkan bahwa kita ada punya kredit pajak. Jangan sampai kredit pajak kita ini lebih besar, kecuali kita memang sudah yakin buku kita bagus, buku kita rapi, semuanya sudah dilaporkan 100% dan siap untuk diperiksa, bisa lapor PPh pasal 28. Seperti itu. Ya. Tidak jelas sih. Oh, di sini bisa. Iya yang langsung. Oke. Nah, di dalam perhitungan pasal 28 29 untuk bisa apa namanya? Mencari pajak terutang, kemudian kredit pajak lebih besar atau lebih kecil dari pajak terutang. Untuk memperoleh pajak terutang itu akan dilakukan perhitungan laba rugi. Di dalam perhitungan laba rugi ada namanya laba yang kita sebut laba komersial dan laba yang kita sebut dengan laba fiskal. Apa yang membedakan laba komersial dengan laba fiskal? Jadi kalau laba komersial itu adalah laba rugi yang dibuat oleh staf kita atau laba rugi yang dibuat oleh kita yang realnya. Jadi apa yang terjadi selama 1 tahun itu kan kita masukkan semua yang menjadi pendapatan, yang menjadi biaya, yang menjadi apa misalkan dapat bonus atau dan lain-lain itu akan dimasukkan semua, dikurangi dengan biaya-biaya, ketemulah laba secara komersial. Nah, tapi tidak semua tidak semua biaya itu atau penghasilan itu bisa mengurangi atau menambah penghasilan menurut peraturan perpajakan. Sehingga perlu dilakukan namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif adalah biaya-biaya yang tidak boleh dibiayakan menurut pajak. Nah, sehingga menambah laba. Maka namanya koreksi fiskal positif. Nah, ada satu lagi koreksi fiskal negatif, yaitu penghasilan-penghasilan yang tidak perlu diperhitungkan lagi secara pajak karena sifatnya mungkin sudah final. Sehingga tidak perlu diperhitungkan lagi di dalam laba rugi menghitung pajak terutang. Sehingga dikeluarkan, mengurangi laba. Sehingga disebut koreksi fiskal negatif. Nah, apa saja? Sebenarnya ini banyak. Tadi yang bisa nyampe 100 halaman tadi. Cuman di sini kita rangkum saja yang kira-kira sering ada atau sering terjadi di operasional kantor jasa penilai. Yaitu mungkin ada
biaya yang boleh ya. Ini bisa dibaca di halaman 10 sampai dengan halaman 13. Itu dari huruf A sampai dengan huruf W. Itu adalah biaya-biaya yang boleh. Tapi sekali lagi, biaya-biaya yang boleh itu tidak 100%-nya boleh. Gitu. Ada batasan-batasan yang tadi juga sudah disampaikan Pak Yufrisal. Mungkin contohnya tadi yang disampaikan Pak Yufrisal itu apa tadi? Olahraga ya. Olahraga per pegawai dapat tunjangan olahraga 1,5 juta. Atau ngasih karyawan, kalau Lebaran biasanya kita ngasih parcel ya ke karyawan, atau berupa apa, sembako kayak atau apa ya, berupa boleh, tapi nilainya harus maksimal 3 juta saja ya. Jadi tapi parcel 3 juta kayaknya udah bagus ya, kalau ya beli di sana bagus lah. Iya, harusnya sudah cukup lah. Semua. Oh, ya. Tapi karyawan minta duit malah. Iya. Kalau karyawannya 100, 3 juta bagi 100 kan? Enggak, per karyawan. karyawan. Per karyawan. Enggak, langsung saya bikin salary untuk seluruh karyawan. Iya, untuk seluruh karyawan, tapi 3 juta yang terima itu 3 juta per Per tahun ya. per tahun per pegawai. Per pegawai. Iya. Saya masukin biaya ke sana aja. Nah, itu tadi kalau itu Pak Yufral hati-hati itu. Ekonomi kreatif tadi. Kemenparekraf itu, ke ekonomi kreatif, Pak. Nah, makan minum juga boleh. Jadi kalau kantor menyediakan makan minum ke apa, surveyor kita, petugas-petugas infeksi kita, itu boleh. Asal semua dapat ya, jangan pilih kasih. Yang ini nggak dapat, yang ini dapat. Nah, nggak boleh. Ini kan makanya tulisannya yang disediakan kepada seluruh karyawan. Ya, sama kayak tadi yang bingkisan, Pak. Yang dapat seluruh karyawan, boleh. Tapi jangan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih ya menjadi tidak boleh. Tapi kalau seluruh karyawan dikasih boleh. Dan gitu. Jadi kalau mau makan minum, dapat catering atau dapat kupon makan, boleh karyawannya. Tapi semua dapat. Nilainya maksimal 2 juta per bulan. Per karyawan. Nah, jadi yang dari huruf A sampai huruf W ini biaya yang boleh, tapi tidak 100% boleh, tetap ada batasan-batasan. Nanti di luar ini ada di mana lagi? Nanti bisa dicek di PMK 66 atau bisa dicek di dasar hukum tadi yang sudah saya tulis yang sudah kita tulis di depan. Ada di halaman huruf Romawi 5, ada di halaman Romawi 5 dan Romawi 6. Nanti bisa dibaca di situ untuk detailnya. Jadi buku saku ini kembali lagi sifatnya reminder, referensi, atau warning seperti itu. Yang penting lagi untuk meringkas, nah tadi kalau Pak Yusufal mau ekonomi kreatif lagi, mungkin stafnya dikasih mes boleh, Pak. Jadi semuanya dikasih mes boleh, Pak, itu bisa juga. Tapi kalau fasilitas olahraga 1,5 juta per tahun per pegawai itu harusnya lumayan cukup banyak juga loh kan. Kalau kita nge-gym itu kurang lebih, kalau yang biasa lah ya, jangan yang self-fit atau jangan yang gold gym ya, itu mahal ya. Kalau yang biasa-biasa kayaknya 100, 125 kan ada itu yang fitness center yang di yang enggak, yang biasa lah maksudnya. Harusnya cukup lah. Atau olahraga renang atau renang dibayarin clubhouse renang itu kan juga. Futsal boleh, futsal kan nggak terlalu, 1,5 juta menurut kita ya cukup fair lah ini dari pemerintah ya. Badminton, tenis, yang lagi booming kan sekarang tenis ya. Tapi kalau golf nggak boleh, Pak. Golf itu nggak boleh. Itu
Itu ada peraturan di PMK 66 itu. Tapi nggak saya masukkan di sini, tapi bisa dilihat PMK 66, golf itu nggak boleh. Ada beberapa olahraga yang nggak boleh. Golf, terbang layang, parasailing atau berkuda itu nggak boleh. Nah, lalu biaya apa yang tidak boleh atau yang menjadi koreksi fiskal positif tadi? Kalau yang tadi halaman 10 sampai 13 kan yang boleh. Nah, sekarang yang halaman 14 sampai halaman 16 itu biaya yang tidak boleh menjadi pengurang. Yang tidak boleh menjadi pengurang, salah satunya adalah huruf A ini yang kita sebut tadi prive. Jadi prive itu sisa laba. Sisa laba tidak boleh mengurangi menjadi biaya, itu tidak boleh. Ya. Jadi yang huruf A ini kalau di KJPP itu prive. Jadi prive itu sifatnya bukan biaya, tapi adalah sisa laba yang dibagi. Seperti itu. Oke, yang lainnya bisa dibaca saja. Itu sifatnya menurut saya sih jarang KJPP yang menerapkan ini ya. Seperti cadangan piutang tak terlaki kayaknya nggak ada lah. Masa kita nilai biasanya kan pasti sudah DP sebelum report muncul sudah minta lunas kan itu. Harusnya kalau piutang nggak ada. Nah, tapi ini kan BPJS boleh. Oke. Nah, yang menjadi poin penting di B yang tidak boleh dikurangkan juga ini adalah yang poin B ya, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham, sekutu atau anggota sekutu ini disebut adalah partner lah, kita nyebutnya partnernya atau persekutuannya, pemegang modal yang kita sebutnya pemegang modal ya, bukan pemegang saham karena bentuknya firma. Nah, itu nggak boleh. Jadi ngeluarin uang untuk managing partner jalan-jalan, nah, nggak boleh. Jalan-jalan keluar kota, keluar negeri, atau untuk biaya sekolah atau biaya usaha, nah itu nggak boleh. Itu karena itu untuk kepentingan pribadi. Lalu yang penting lagi mungkin yang E ya, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa terkait dengan imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu bisa contohnya itu managing partner meminta apa misalkan gaji atau gaji nggak bisa, bukan gaji apa ya, biaya transportasi, tunjangan. Nah, tunjangan nilainya 1 bulan 100 juta kan tidak wajar. Mau kemana kan gitu. Atau misalkan kantornya disewakan karena rumahnya sendiri untuk mengurangi laba, kantornya itu disewakan tapi nilainya gede sekali supaya pajaknya kecil kan gitu. Nah, itu juga akan dilakukan koreksi, nggak boleh. Meskipun sudah dibayar PPh atas sewa yang 10%, tapi biayanya itu kan mengurangi laba juga. Itu juga nggak boleh. Jadi semuanya harus di tingkat yang wajar. Tidak boleh melebihi kewajaran. Terus itu saja. Lalu yang terakhir itu adalah PPh final atau PPh 4 ayat 2. Ini yang sering terjadi di KJPP mungkin di halaman 21 ya, itu tadi sewa tanah dan bangunan itu ada di halaman 22 yang poin nomor 9. Nah, persewaan atas tanah dan bangunan itu tarifnya adalah 10%. Kalau tadi persewaan selain tanah dan bangunan itu tidak final, PPh 23 2%. Tapi kalau tanah dan bangunan ini masuknya PPh pasal 4 ayat 2 final. Nilainya tapi 10% final, seperti itu. Nah, maka tadi kalau misalkan PPh badan tarif
badan itu adalah 22%, sedangkan tarif sewa tanah dan bangunan ini 10%. Lah kalau gitu tak sewakan aja, misalkan untuk mengurangi laba 500 juta, saya kenanya 10% daripada 500 juta kena 22%. Nah, itu kan tingkat kewajaran tadi yang saya sampaikan yang tidak boleh melebihi tingkat kewajaran. Jadi meskipun sudah dipotong 10% ya harus wajar lah. Nilai sewanya berapa? Seperti itu. Lalu yang penting-penting lagi bunga deposito, bunga tabungan, bunga simpanan. Nah, itu tarifnya final. Jangan lupa pada saat SPT tahunan itu menjadi tambahan penghasilan. Jangan sampai tidak dilaporkan. Nanti kalau tidak dilaporkan di SPT tahunan, menjadi penghasilan ini tidak terlapor. Berarti SPT-nya salah. Jadi di dalam SPT tahunan nanti ada satu halaman yang khusus untuk melaporkan penghasilan dari bunga deposito atau bunga tabungan, atau kalau bentuknya rekening koran nyebutnya jasa giro. Nah, seperti itu. Itu harus dilaporkan. Meskipun nilainya mungkin kecil, bunga tabungan kan kecil ya biasanya nilainya. Tapi kalau tidak dilaporkan menjadi masalah. Seperti itu. Harus tetap dilaporkan. Meskipun final tetap harus dilaporkan, meskipun nilainya kecil dilaporkan. Jadi jangan, lah kan sudah final. Nggak usah dilaporkan, sama aja tetap dikoreksi negatif. Ya tetap harus, karena kewajiban kita self assessment itu adalah melaporkan dengan benar, tepat, dan wajar gitu. Yang terakhir, poin pentingnya adalah PPN di halaman 24. Oke, untuk PPN ini ada, tidak semua wajib ber-PPN, ada syaratnya. Jadi kalau syaratnya ini belum terpenuhi, bisa saja menjadi tidak wajib. Kan seperti itu. Ya. Syaratnya adalah omsetnya sudah melebihi 4,8 miliar per tahun. Jadi kalau masih omsetnya KJPP kantor kita itu di bawah 4,8, sebenarnya belum wajib ber-PKP atau belum wajib PPN. Tapi namanya tidak wajib tapi kan boleh. Jadi kalau kita mau mendaftarkan diri ya boleh, tapi sebenarnya tidak wajib. Oke. Lalu kalau kita sudah mendaftarkan diri atau omset kita sudah lebih dari 4,8, paling lambat bulan berikutnya itu kita sudah harus mendaftarkan diri. Kalau tidak, akan ditetapkan secara jabatan oleh kantor pajak untuk kita ber-PKP, atau akan diterbitkan SPP PKP. Seperti itu. Nah, lalu yang menjadi poin penting juga di dalam PPN ini adalah pengkodean dari faktur pajak. Jangan sampai kita salah menerbitkan kode faktur pajak. Karena salah kode, salah alamat. Nah, seperti itu. Jadi kode ini sangat penting. Misalkan di halaman 26, di halaman di halaman 26 itu kode nomor 101, berarti kalau ini 1 berarti bentuknya 01 ya, kita nyebutnya 01 ya. 01 itu digunakan untuk penyerahan, kita nyebutnya simpelnya umum lah, penyerahan umum, semua penyerahan umum, atau lebih simpel lagi penyerahan selain kepada pemerintah. Nah, yang menjadi poin penting itu juga kalau kita itu melakukan penilaian kepada punya Pemda atau punya slide-nya. Nah, ini.
Oke, kode faktur pajak. Nah, jadi jangan sampai kita salah kode nomor faktur pajak. Ada kode faktur pajak itu dari 01 sampai 09. Nah, yang biasa kita pakai adalah 01. Tapi saya sering menemui KJPP itu salah nomor pada saat dia menerbitkan untuk pemerintah, BUMN, BUMD, atau eh, satuan kerja pemerintah. Itu harusnya kodenya 02 atau 03. Jangan jangan diterbitkan 01. Seperti itu. Nah, itu bisa dibaca nanti dari halaman 26 sampai halaman 29. Dan yang paling penting adalah kode 01, 02, 03, dan 09 ya. Nah, kenapa 09? Karena kalau kita sudah PKP, kita itu jual apapun, itu harusnya menerbitkan faktur pajak. Nah, 09 ini kita harus menerbitkan faktur pajak atas aktiva yang kita jual. Jadi misalkan kantor kita itu punya mobil, ya kan? Mobil operasionalnya mau dijual untuk dibeli yang baru dari Avanza ganti Expander misalkan. Nah, waktu jual Avanza itu kena pajak, jangan lupa. Kita harus menerbitkan faktur pajak dengan kode 09. Gitu. Nah, dan ada PPN-nya 11%. Nah, kita jualnya kepada siapa? Jangan sampai kita jual mobil atau jual aktiva tanpa nerbitin faktur 09. Termasuk komputer, kan komputer kita banyak biasanya ganti laptop, komputer. Nah, itu jual lupa nerbitin 09 itu temuan semua. Nah, itu 11% itu. Ya kan? Jadi karena kita PKP, pokoknya kita jual apapun itu akan ada PPN. Ya. Jadi jangan dikira PPN itu hanya diterbitkan kalau ada order. Enggak ya. Jadi itu yang sering teman-teman lupa. Loh, aku sudah nerbitin faktur pajak semua. Bener apa enggak? Ayo coba dilihat ya. Ternyata ini ada jual komputer, jual mobil, jual sepeda motor, jual apa printer misalkan ganti, jual itu enggak ada fakturnya semua. Gitu. Ya, itu faktur itu kalau kita tidak menerbitkan dendanya itu cukup besar ya. Jadi selain 11% ada juga denda telat buka faktur yaitu 1% dari DPP. Belum denda bunganya yaitu kurang lebih 1% maksimal 24 bulan. 1% per bulan maksimal 24%. Berarti kurang lebih itu sudah bisa kena 12 plus seperempat 15 ya kurang lebih 20% lah ya 16-17%. Nah itu. Nah ini yang sering lupa itu kode faktur 09 ya. Jangan lupa menerbitkan faktur pajak 09 kalau jual aktiva tetap. Nah ini yang saya tulis di sini tadi di halaman 29. Jadi bagi usaha KJPP kode faktur pajak yang sering digunakan 01, 02, 03, 06 mungkin jarang ya. Saya salah ini. Harusnya 03 itu. Ya, kesalahan. Ya enggak apa-apa. Oke, 07 jika ini mulai banyak ya. 07 ini mulai banyak itu untuk penilaian mengenai kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus Kendal itu atau kawasan nanti terpadu Batang itu semua itu bisa menerbitkan 07 harusnya dan 09. Oke. Enggak, salah. Oke, untuk yang terakhir nanti pembetulan. Di pembetulan sudah disampaikan. Sebenarnya sebelum kita diperiksa, jadi di halaman 30, selama sebelum kita dilakukan pemeriksaan atau jangka waktu pemeriksaan kita dikasih deg-degan itu
5 tahun. Disuruh senam jantung selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu kalau selama belum dilakukan pemeriksaan kita boleh melakukan pembetulan jika ada yang belum terlapor atau ada yang laporan yang belum tepat atau ada laporan yang salah. Nah, tapi baru kemarin klien kita itu sudah 5 tahun tidak diperiksa, itu sudah senang, saya nggak pernah diperiksa selama 5 tahun, langsung besoknya dapat surat. Ya kan? Pemeriksaan, yang meriksa bukan kantor pajak, yang meriksa bukan KPP maksudnya, yang meriksa Kanwil. Ya waktu kita tanya kenapa kok tiba-tiba diperiksa Kanwil, ya karena uji kepatuhan, karena selama 5 tahun tidak pernah diperiksa. Jadi jangan senang-senang kalau selama 5 tahun tidak pernah diperiksa, itu bukan berarti hebat ya, mungkin belum jatahnya. Ya, belum kena random sampling. Nah, kalau sudah kena random sampling, bisa saja yang periksa langsung Kanwil malahan gitu. Menuju kepatuhan, compliance test. Oke, bagaimana jika sudah dilakukan pemeriksaan atau sudah terbit surat SP2 namanya, surat perintah pemeriksaan. Nah, itu kita masih bisa melakukan pembetulan istilahnya, tapi melalui mekanisme pengungkapan ketidakbenaran. Dengan melakukan pengungkapan tidak benaran, tapi ada denda kenaikan yang harus dibayar, yaitu 50% dari yang belum terungkap. Dan ada denda bunga sebesar 1,5 lah, kurang lebih 1,5 maksimal 24 bulan. 1,5 per bulan maksimal 24 bulan. Jadi pengungkapan ketidakbenaran itu juga tidak gratis. Jadi ada denda kenaikan sebesar 50%. Nah, tapi kita misalkan sudah diperiksa, tidak melakukan pengungkapan, sudah terbit SKP, ya kan? Sudah terbit SKP, SKP KB, kan? Surat ketetapan pajak kurang bayar. Tapi kita sebenarnya tidak puas dengan hasilnya. Kita masih punya namanya upaya hukum. Upaya hukum kita yaitu melakukan keberatan. Keberatan itu diajukan atau dimohonkan kepada Kanwil. Nah, setelah keberatan, nanti kita masih belum sepakat juga dengan hasil dari pemeriksaan atau hasil keberatan, dari hasil penelaahan, kita masih punya upaya hukum. Upaya hukumnya yaitu mengajukan banding ke pengadilan pajak. Pengadilan pajak sekarang hanya ada satu, yaitu di Jakarta. Jadi kalau kita mau melakukan banding, kita bisa ke Jakarta untuk bersidang di sana. Nah, setelah ada hasil banding, putusan banding pengadilan pajak, hasil dari hakim ternyata masih kita nggak puas, masih nggak sepakat, kita masih punya upaya hukum, yaitu peninjauan kembali selama ditemukan adanya novum atau temuan baru yang belum pernah terungkap. Kita masih bisa mengajukan upaya hukum terakhir, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi itu adalah urutan dari prosedur hukum yang kita lewati kalau kita memiliki sengketa di bidang perpajakan. Dimulai dari surat SP2DK atau kita sering sebutnya himbauan, surat permintaan dan surat permintaan penjelasan dan klarifikasi SP2DK, betul. Surat permintaan penjelasan dan klarifikasi data. Nah, itu dari situ akan tidak selesai di SP2DK, di AR akan naik ke pemeriksaan tadi. Dari pemeriksaan tidak selesai akan naik ke keberatan. Masih belum sepakat lagi, bisa ke banding. Terakhir banding belum dan ada temuan baru atau novum dan belum sepakat, bisa ke peninjauan kembali. Tapi jangan lupa, setiap jenjang upaya hukum itu ada resikonya, yaitu denda jika kita kalah. Jadi pada saat kita pemeriksaan, lalu kita mengajukan keberatan dan ternyata hasilnya ditolak, itu akan kena denda 30%. Nah, kita maju lagi ke banding tadi, dari keberatan ke banding, ternyata hasilnya ditolak juga dengan
pengadilan, maka ada denda kenaikan sebesar 60%. Nah, ini yang kembali ada juga. Nah, jadi kalau sampai dibanding kita kalah ya plus 60%. Tinggal 60% itu worth it apa enggak itu nilainya dengan upaya hukum yang kita sampaikan. Yang kalau materinya kita modal ngeyel ya jangan. Jadi kalau kita biasanya keberatan atau banding itu kita materinya kuat dan memang ada dasar hukumnya, baru kita berani untuk melakukan upaya hukum. Namanya aja upaya hukum. Jadi bukan ngeyeli hukum. Nek ngeyeli hukum ya susah. Jadi modal nekat namanya. Jangan sampai modal nekat. Nah, ada juga selain pemeriksaan, itu namanya adalah bukti permulaan. Bukti permulaan ini ditemukan atau bisa terbit jika ditemukan atau diindikasikan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, salah satunya mungkin ada penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Itu indikasinya adalah pidana pajak. Itu akan dilakukan namanya bukti permulaan. Setelah bukti permulaan akan naik ke penyidikan. Dari penyidikan akan naik ke penyelidikan. Nah, setelah itu akan masuklah ke pengadilan, bukan pajak pengadilannya, karena pidana masuknya adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Jadi bersengketanya di pengadilan negeri dan lawannya pun juga bukan DJP. Kalau sudah di pengadilan lawannya ada jaksa penuntut. Jadi kalau pidana itu ranahnya sudah pengadilan negeri, bukan PT UN atau bukan pengadilan pajak. Kalau PT UN dengan pengadilan negeri kan beda ya. Pengadilan pajak itu di bawah PT UN yang sekarang sudah masuk di bawah MA. Seperti itu. Nah, saya rasa kurang lebih informasi yang saya sampaikan sampai di situ. Halaman terakhir, halaman 32 itu adalah ringkasan yang kecil yang nanti bisa bisa dibaca untuk menjadi pengingat atau warning. Oke, mungkin kurang lebih buku ini seperti itu isinya. Sekali lagi buku ini tidak sempurna, pasti tidak sempurna karena ini juga langkah awal. Tapi kalau tidak pernah melangkah tidak akan pernah ada kan seperti itu. Jadi 1000 langkah dimulai dengan satu langkah kecil mungkin gitu ya Pak. Jadi mungkin nanti ke depan tetap akan ada update atau mungkin bisa disebut kayak SPI mungkin edisi atau kita bisa sebut volume atau kita bisa sebut apa lah istilahnya yang bisa mengupdate atau menyempurnakan atau mengembangkan lebih bagus lagi tiap tahunnya mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya dan terima kasih untuk kerjasamanya. Terima kasih.